Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Bu. Kami dari kelompok 7 kelas instrumentasi 4C akan mempresentasikan mengenai alat peralatan kualitas udara yaitu HPAir Sampler. Sebelumnya, mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dwindra Prasetyo, NPT 4121053, dan rekan saya. Dan saya Aldra Prinsip Firdaus dengan NPT 41210049. Baik, mungkin langsung mulai saja ke pembahasan intinya mengenai HPAir Sampler ini. Baik, untuk eh, bahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini ada 10 bahasan, yaitu yang pertama adalah review mengenai particulate matter, kemudian pengenalan HPAir Sampler, bagian-bagian alatnya, skema kelistrikannya, prinsip kerja, instalasi alat, persyaratan penempatan alat, tata cara pengamatan dan operasi alat, pemeliharaan, dan aplikasi dari HPAir Sampler ini. Baik, yang pertama adalah kita review terlebih dahulu mengenai particulate matter yang sudah kami kerjakan mengenai tugas-tugas tentang particulate matter. Jadi particulate matter adalah partikel padat maupun cair yang tersuspensi menurut Sheinfeld dan Van Dis pada tahun 2016 yang mengambang di atmosfer bumi dengan ukuran yang kecil namun memberikan dampak pada lingkungan sekitar. PM dapat berasal dari partikel organik maupun antropogenik. Jadi PM ini atau particulate matter ini bisa dihasilkan dari aktivitas-aktivitas alamiah seperti gunung meletus ataupun kebakaran hutan yang secara alami. Bisa juga disebabkan oleh antropogenik atau aktivitas-aktivitas manusia seperti kegiatan industri ataupun penggunaan kendaraan bermotor. Nah, PM ini diklasifikasikan berdasarkan titik potong diameter partikelnya. Misalnya PM10, partikelnya memiliki diameter kurang dari 10 mikrometer. PM2,5, partikelnya memiliki diameter kurang dari 2,5 mikrometer, dan PM1, partikelnya memiliki diameter kurang dari 1 mikrometer. Ya, jenis PM2,5 pada lingkungan yang bersih normalnya memiliki konsentrasi massa kurang dari 10 mikrogram per meter kubik. Sementara itu, pada lingkungan yang terpolusi memiliki konsentrasi massa lebih dari 100 mikrogram per meter kubik. Dan untuk pengukurannya konsentrasi ini bisa diukur menggunakan SV air sampler ini. Dan ada juga beberapa alat untuk mengukurnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengenalan SPL sampler sebelum memahami lebih lanjut mengenai bagian-bagian ataupun prinsip bagiannya. Jadi SPL sampler atau kepanjangannya big volume air sampler atau bisa dikenal juga sebagai lead sampler adalah alat atau instrumen yang digunakan untuk pengambilan sampel udara bervolume besar dengan tujuan melakukan pengumpulan TSP. Jadi hasil dari pengukuran SPR sampler adalah TSP atau Total Suspended Particulate. Nah, SPR sampler ini berfungsi untuk menghisap dan memompa udara masuk maupun keluar melalui sistem peralatan. Udara terhisap melalui filter sehingga suspended particulate matter atau SPM atau debu yang mengambang di udara akan melekat atau menempel pada bagian filter. Volume udara terhisap dapat diketahui dengan flow meter. Waktu operasinya dilakukan selama 24 jam. Nah, di sini adalah bagian-bagian dari SOS sampler. Di sini kita bagi menjadi dua berdasarkan sumber yang kami dapat. Ada yang konvensional dan modern. Yang konvensional seperti yang bisa kita lihat pada taman alat di SMKG yang menggunakan konvensional. Di mana bagian-bagiannya terdiri dari yang pertama ada shelter box di atas. Kemudian ada tempat penjepit filternya di sini. Kemudian ada gasket. Ya. Kemudian masuk ke gasket ada ininya high volume assemblernya yang terdiri ada inlet, ada blowernya juga di dalam.
Kemudian di sini ada tombol on off-nya untuk menyalakan dan mematikan operasi alatnya. Kemudian di dalam blowernya ini ada pengukur aliran udara atau flow meter. Kemudian secara terpisah di sini di alat konvensional untuk pencatat waktu ini di sini ada pencatat waktu 7 harian, kemudian di bawah ini ada pencatat waktu 24 jaman, dan di sebelah eh, ini sebelah kiri ini ada pencatat aliran udara. Kemudian pada alat yang lebih modern di sini bedanya dengan konvensional, yaitu alat ini untuk data pendukung dari sampel seperti waktu dan ini aliran udaranya ini menggunakan terintegrasi dengan mikroprosesor. Jadi untuk flow sensornya ini terhubung dengan mikroprosesor. Untuk pencatatan waktunya juga menggunakan real-time clock dari mikroprosesor. Kemudian pada blowernya untuk mengatur speed-nya juga diatur oleh motor speed controller yang terhubung dengan mikroprosesor juga. Jadi untuk yang modern alatnya lebih terintegrasi dalam suatu board mikroprosesor. Dan di sini ada electrical setup. Di sini kami menggunakan contoh alat SPL sampler yang dibuat oleh Teach. Seperti yang terlihat di sini, untuk inputannya atau masukan dari kabelnya ini sesuai dengan huruf-huruf di sini, M dan F. Sini elektrikalnya ada dari 5 yang saling terhubung. Ada blower motornya, ada mass flow controller, ada time indikator, 7-day mechanical timer, dan continuous flow recorder. Kemudian kita masuk ke intinya, itu pada prinsip kerjanya. Nah, volume air sampler ini pertama untuk mendapatkan sampel TSP, motor dari blower ini akan menyedot udara dari luar, dari bawah shelter ini. Dari bawah shelter akan tersedot, kemudian masuk melewati filter. Nah, udara yang mengandung partikulat ini akan masuk ke sini dan ditahan oleh filter, dan partikulatnya akan ditahan oleh filter. Sehingga yang masuk ke sini hanya udara yang sudah tidak mengandung partikulat. Nah, aliran udara ini akan diukur oleh flow sensor untuk dihitung volume udaranya. Nah, setelah aliran udara ini sudah diukur, maka udara juga setelah itu dikeluarkan kembali oleh blowernya, motornya. Jadi untuk mendapatkan TSP ini nantinya kertas filter ini yang sudah diletakkan dari awal sebelum tombol switch itu on, ini akan menyaring atau menahan partikulat, sehingga setelah selesai melakukan sampling, kertas tersebut akan diambil untuk diukur beratnya. Selanjutnya untuk instalasi dan persyaratan penempatan alat akan dijelaskan oleh rekan Rafliansyah Firdaus. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk rekan Indra atas pemaparannya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai instalasi dan persyaratan penempatan alat dari HP air sampler itu sendiri. Oke, yang pertama dari cara penentuan. Dalam prinsip penentuan lokasi pengambilan contoh uji, yang perlu diperhatikan adalah bahwa data yang diperoleh harus dapat mewakili daerah yang sedang dipantau, yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk alat HP air sampler ini. Okay, next.
lokasi pengambilan contoh uji untuk titik timbangkan di sini ada 3 faktor. Yang pertama adalah faktor meteorologi, di antaranya adalah arah dan kecepatan angin. Kemudian faktor yang kedua adalah geografi, seperti topografi, dan juga faktor yang ketiga adalah tata guna lahan. Kemudian persyaratan pemilihan lokasi pengambilan contoh uji. Nah, di sini ada beberapa petunjuk yang dapat digunakan dalam pemilihan titik pengambilan contoh uji. Di antaranya adalah yang pertama, hindari tempat yang dapat mengubah konsentrasi akibat adanya absorpsi atau adsorpsi, seperti dekat dengan gedung-gedung atau pohon-pohonan. Kemudian yang kedua adalah hindari tempat di mana pengganggu kimia terhadap bahan pencemar yang akan diukur dapat terjadi. Seperti contohnya adalah emisi dari kendaraan bermotor yang dapat mengotori pada saat mengukur ozon, amoniak dari pabrik refrigeran yang dapat mengotori pada saat mengukur gas-gas tersebut. Kemudian masih persyaratan pemilihan lokasi. Yang ketiga adalah hindari tempat di mana pengganggu fisika dapat menghasilkan suatu hasil yang mengganggu pada saat mengukur debu atau partikulat matter. Tidak boleh dekat dengan insinerator, baik domestik maupun komersial. Gangguan listrik terhadap peralatan pengambil contoh uji dari jaringan listrik tegangan tinggi. Kemudian syarat yang keempat, yaitu letakkan peralatan di daerah dengan gedung atau bangunan yang rendah dan saling berjauhan. Dan yang kelima adalah apabila pemantauan bersifat kontinu, maka pemilihan lokasi harus mempertimbangkan perubahan kondisi peruntukan pada masa yang akan datang. Selanjutnya adalah persyaratan penempatan peralatan pengambilan contoh uji apabila hendak ditempatkan. Yang pertama yaitu letakkan peralatan pengambil contoh uji pada daerah yang aman. Kemudian penempatan pengambil contoh uji di atap bangunan dapat lebih baik untuk daerah dengan kepadatan penduduk atau bangunan menengah sampai tinggi. Kemudian letakkan di atap bangunan yang bersih dan tidak terpengaruh oleh emisi gas buang dari dapur, insinerator, atau sumber lokal lain. Kemudian untuk posisi prop, di sini adalah ada penempatan prop atau tempat masuk contoh uji udara dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, pada kondisi pemantauan kualitas udara ambien, prop harus ditempatkan pada jarak sekurang-kurangnya 15 meter dari jalan raya. Kemudian ketinggian prop stasiun tetap antara 3 sampai 6 meter. Sedangkan pengambilan contoh uji secara manual, ketinggian prop itu ada di antara 1,5 meter dari permukaan tanah. Untuk pengambilan contoh uji partikulat dilakukan minimal 2 meter di atas permukaan tanah datar pada pinggir jalan. Kemudian prop harus berjarak sekurang-kurangnya 15 meter dari suatu sumber pengganggu untuk stasiun pemantau, dan prop ditempatkan minimal 2 kali ketinggian gedung yang terdekat untuk stasiun pemantau. Pemantauan meteorologis untuk stasiun tetap, ketentuan lokasi stasiun pemantau yang relatif dekat dengan bangunan atau pohon tinggi. Jadi di sini ada APR samplernya di sini bisa dilihat, dan juga untuk pohon tertinggi. Oke, bisa di next dulu, Dra. Sorry, Dra. Ketentuan lokasi stasiun pemantau yang relatif jauh dari bangunan atau pohon tertinggi, di mana jarak stasiun ke bangunan atau pohon tertinggi ini minimal 10 kali tinggi bangunan atau pohon tertinggi. Dan kita lanjut kepada tata cara pengamatan. Yang pertama ada periksa jadwal tetap sampling SPM, kemudian periksa filter yang akan dipasang, pastikan filter tidak sobek atau tidak berlubang. Kemudian catat berat filter yang terdapat di pojok kanan atas filter. Periksa dan pastikan pada posisi off, motor dalam kondisi tidak menyala. Kemudian angkat atap HVAS, longgarkan 4 skrup di sisi-sisi penahan filter, lalu angkat penahan filter tersebut. Kemudian pastikan tangan kita bebas dari kontaminasi. Kemudian pasang filter pada rak atau penampangnya pada posisi tulisan angka berat filter hadap ke bawah agar rangkanya tidak tertutup oleh debu. Kemudian pasang kembali penahan secara proporsional untuk menghindari terjadinya kebocoran udara.
Kemudian setelah itu tutup kembali atap HPAS-nya. Pengamatan terhadap unsur suspended particulate matter atau SPM debu dilakukan dengan pengambilan sampel selama 24 jam setiap 6 hari dimulai dari jam 8 pagi waktu setempat sampai jam 8 pagi di hari berikutnya. Ya, pengamatan terhadap unsur partikulat PM10 dilakukan setiap hari. Kemudian geser power switch HPAS yang tadinya di posisi off sekarang digeser ke posisi on, maka sampling debu akan dimulai. Kemudian catat tanggal, waktu pemasangan, angka hour Hunter, flow rate, suhu udara, tekanan udara, arah, dan kecepatan angin, keadaan cuaca, dan keadaan sekitar. Biarkan menyala selama kurang lebih 24 jam. Nah, setelah 24 jam menyala, HPAS akan mati secara otomatis. Jika timer otomatis rusak, maka matikan HPAS secara manual dengan menggeser power switch yang on tadi ke posisi off atau posisi semula. Kemudian pastikan peralatan sudah pada posisi atau kondisi off semua. Lalu angkat filter, lipat menjadi dua dengan permukaan yang berdebu atau hitam berada di sebelah dalam. Kemudian pasang kembali penahan filter dan tutup kembali atap HPAS-nya. Timbang berat akhir filter dan catat berat akhir. Masukkan filter SPM ke dalam amplop pengiriman. Maka pengamatan selesai dan filter telah siap untuk dikirimkan. Baik, sekarang lanjut ke pemeliharaan dari HPR sampler ini sendiri. Untuk cara pelaksanaan pemeliharaan berkala bulanan, yang pertama ada bersihkan kotoran atau debu yang melekat pada outer shelter dan juga filter holder dan juga motor turbin. Kemudian periksa tegangan satu daya dan timer. Periksa karbon brush di dalam motor turbin high pada sampler atau HPAS. Apabila sudah habis atau telah mencapai pemakaian 500 jam atau 3 bulan, maka lakukanlah penggantian. Kemudian periksa respon voltmeter terhadap putaran motor turbin pada kondisi tanpa filter. Lakukan juga pengecatan pada outer shelter dengan cat warna silver. Kemudian waktu yang diperlukan selama 1 jam. Dan catat seluruh aktivitas yang dilakukan pada logbook peralatan. Nah, kemudian masih pemeliharaan. Di sini akan dijelaskan tentang cara perbaikan mengembalikan fungsinya. Apabila daya hisap motor turbin tidak normal, maka lakukanlah perbaikan. Apabila flow tidak mengukur aliran udara dengan baik, lakukan perbaikan. Kemudian apabila timer tidak dapat menghentikan aliran listrik tepat waktu, maka dapat dilakukan perbaikan. Kemudian ada apabila satu daya tidak menurunkan tegangan sebesar 200 sampai 220 volt AC. Kemudian lanjut apabila terjadi kerusakan komponen tidak dapat diperbaiki, maka lakukan penggantian komponen. Waktu pelaksanaan perbaikan paling lama 2 kali 24 jam setelah diketahui adanya kerusakan. Catat seluruh aktivitas yang dilakukan pada logbook peralatan. Kemudian yang terakhir adalah laporkan kerusakan dan hasil perbaikan peralatan secara hierarki. Nah, di sini kita akan bahas mengenai aplikasi atau implementasi dari HPR sampler ini sendiri. Yang pertama itu adalah pemantauan udara ambien untuk menentukan konsentrasi massa dari tingkat partikulat tersuspensi relatif terhadap standar kualitas udara. Hasil ini dilaporkan dalam mikrogram per meter kubik. Kemudian dampak dari sumber tertentu pada tingkat ambien partikulat tersuspensi dengan memasukkan modifikasi aktivasi arah angin yang memungkinkan sampler untuk beroperasi hanya ketika kondisi sedemikian rupa sehingga ada hubungan sumber reseptor. Baik, mungkin cukup sekian. Di sini ada sumber pustaka yang kami lampirkan. Yang pertama ada buku Liongji, dan yang kedua ada modul materi 9 peralatan pengamatan kualitas udara. Yang ketiga ada operation manual TISC itu sendiri. Dan yang keempat kami ambil dari senior kita yaitu senior Taruna Andriansyah Chandra Lesmana pada tahun 2021 tentang high volume air sampler. Mungkin sekian, saya kembalikan kepada moderator.
moderator rekan Indra. Baik, terima kasih untuk rekan Al Raffiansah atas presentasinya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Semoga bisa memberikan pemahaman yang lebih kepada kami dan bisa memberikan manfaat bagi yang menonton. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.